Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari event turnamen online Champion Chess Tour Chess Kit Cup 2023. Event utama babak knockout, terutama divisi 1 kawan. Tadi kita sudah ulas permainan Hikaru Nakamura yang harus kalah pada match day pertama kawan. Dan Hikaru Nakamura ini turun ke bracket bawah, nanti akan bertemu dengan Alireza Firoza. Yang kebetulan juga Alireza Firoza di match day pertama dia kalah oleh Dmitry Skolatz ini kawan. Kalah dalam permainan Armageddon setelah pada game normalnya saling mengalahkan kawan. Padahal Alireza Firoza game pertama ini menang kawan. Kemudian dibalas langsung 2 game berturut-turut oleh Dmitry Skolatz. Akhirnya game keempat Firoza kembali menang, memaksa keduanya harus ditentukan lewat permainan Armageddon, di mana Alireza pegang hitam dalam permainan Armageddon kawan. Tapi sayangnya Alireza kembali kalah saat pegang hitam. Kita akan ulas permainan Alireza kawan, terutama pada game ketiganya. Cukup menarik, ada drama blunder-blunder di sini dari kedua pemain. Di sini, di game ketiga Alireza Firoza pegang putih bermain dengan Katalan kawan. Setelah pion D4 tadi kuda F6, pion C4, pion E6, pion G3. Dan kita temui pembukaan Katalan dari Alireza Firoza. Dan Dmitry Skolatz memilih variasi nomor 3 gajah B4 skak. Variasi utamanya cukup ke petak E7 gajah ini. Kemudian ada kuda F3, rokade. Ataupun kalian memilih jalur nomor 2-nya kawan. Yaitu dengan pion pukul pion, tidak melanjutkan pengembangan gajah. Dan di sini bisa dilanjutkan kuda F3, kuda C6, menteri keluar ke peta A4, atau kalian memilih rokade. Memilih variasi nomor 3 gajah B4 skak, blokade dengan gajah menantang pertukaran langsung, dan 3 pilihan yang paling banyak adalah pion A5, menteri E7, pion C5 kawan. Memilih pion A5, dan di sini pion A3, mencoba menantang apakah sudah saatnya melakukan pertukaran. Kebanyakan ditahan kawan, menarik mundur ke petak E7 ataupun ke petak D6. Memilih kembali ke petak E7. Menteri C2 lanjut Alireza, rokade oleh Dmitry Skolatz. Dan Alireza melanjutkan pengembangan kuda F3-nya, juga persiapan rokade. Dan pengembangan kuda ke D7 merupakan langkah terkuat bagi hitam di awal pembukaan langkah ke-8 ini kawan. Tapi memilih dengan pion C6. Ini juga cukup solid juga untuk menyolidkan pertahanan. Dan dibalas dengan pion H4, sedikit menunda rokade. Kalian melakukan rokade sekarang juga sudah saatnya. Tapi memilih untuk mendapatkan ruang dengan pion H4. Apakah idenya juga akan didorong terus kawan? Dmitry Skolatz melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Kemudian di sini gajah F4. Sudah saatnya juga rokade. Tapi memilih gajah F4 juga mengosongkan petak mungkin bagi kudanya untuk bisa berkembang ke D2 nanti. Ataupun mengawasi petak-petak gelap ini, mencegah menteri ke C7, mencegah gajah ke petak D6. Dan dibalas dengan pion B6. Segera mengeluarkan gajahnya. Apakah ke B7, ke A6, pressure pion C4 nanti kita lihat saja. Pengembangan kuda B ke D2 lanjut Alireza. Ada gajah B7 ternyata sedikit menunda untuk rokade, masih menunda rokade. Dia lebih mengaktifkan para perwiranya kawan. Dan di sini saatnya Alireza bermain dengan pion E4 untuk dobrak petak pusat. Diterima juga pion D pukul pion C4 untuk juga diagonalnya ini bisa dimanfaatkan oleh gajahnya nanti. Tidak langsung diambil dengan kuda kawan, memilih kuda ke G5 untuk membuka akses juga gajahnya terbuka di diagonal ini. Pion ini mendapatkan 4 kali tekanan sekaligus. Kenapa sih tidak langsung diambil saja? Simpelnya kan enak langsung diambil. Kuda ambil pion E4 kawan. Pion C5 akan dimainkan oleh hitam, membuka akses diagonal ini. Mungkin kalian bertukar, ya bisa saja, masih oke-oke saja bermain seperti ini kawan. Diambil balik, simplifikasi para perwira, tapi Alireza ingin sedikit kompleks dengan perwira yang masih banyak di atas papan dengan kuda G5. Harus berhati-hati pada diagonal ini kawan, ada ancaman serius nantinya jika tidak berhati-hati pada petak G7, pion C5 dimainkan oleh Dmitry Skolatz. Tidak terburu-buru juga ambil pion ini didorong maju ke petak D5. Sekali lagi membuat langkah pengorbanan, diterima pion E pukul pion D5, pion C pukul pion D5. Dan di sini gajah ambil balik pion D5, bukan langkah terkuat. Yang terkuat adalah ambil balik menggunakan kuda. Jangan khawatir kawan kalau diagonal ini sampai terbuka. Untuk sementara waktu pasti akan diambil terlebih dahulu. Dan nanti akan membuka diagonal ini. Kalian sikat gajah ini terlebih dahulu kawan. Mungkin diambil balik oleh pion. Dan kalian melangkah menteri ke petak C7. Kalaupun ada discover semacam ini memberikan ancaman skakmat di sini,
sikat saja kuda ini kawan. Jadi tidak ada lagi yang mencoba memberikan dukungan bagi menteri. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih gajah yang ambil pion D5 dan ide dari Alireza tidak rokade pendek, ternyata rokade panjang kawan. Dan ini adalah rokade terbaik untuk saat ini dan rekomendasi dari Stockfish, langkah ciamik dari Alireza. Ternyata Dimitris Kolat sini kena prank, tidak rokade pendek tapi rokade panjang. Permainan berlanjut, menteri C8 langsung menepati lajur C dan dibalas dengan langkah kuda D ambil pion E4, ambil balik pion kawan. Gajah mundur ke C6. Sayangnya di sini Alireza tidak memanfaatkan posisinya kawan. Dia tidak menemukan langkah terbaiknya. Dia mengamankan raja kawan. Bergeser ke petak B1. Hilang satu peluang di langkah ke-18. Terus langkah apa terbaik pada posisi ini bagi putih? Gajah D6 ternyata kawan. Untuk coba menantang pertukaran, apakah benteng E8 di sini dimainkan ataukah langsung pertukaran semacam ini? Kalian ambil balik dengan benteng pressure gajah di sini, pressure kuda di sini kawan. Mungkin di sini gajah akan sikat kuda di peta E4, bisa kalian balas ambil balik dengan gajah. Kalaupun di sini pion H6 untuk mengusir kuda ataupun menghindari tekanan di sini, kalian bisa tetap melakukan skak di sini kawan untuk mendefleksikan posisi raja ke peta H8. Kalian ikuti gajah bergeser untuk mencoba mengepin kuda di sini. Tetap dalam posisi menekan kawan, tidak akan berani pion ambil kuda karena ada ancaman yang serius di lajur H ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya terlewatkan oleh Alireza, memilih mengamankan raja ke B1. Ada benteng naik ke peta A7 untuk coba pertahankan baris ke-7-nya kawan. Dan di sini Alireza kembali melewatkan peluang terbaiknya. Dia sikat kuda, pukul kuda F6 skak. Terus apa langkah terkuat pada posisi ini kawan? Langkah terkuatnya adalah benteng ini diluncurkan ambil kuda D7. Dan jika di sini kuda yang ambil balik, maka siap-siaplah menteri akan tewas di langkah berikutnya. Ada discover memberikan jalan bagi menteri ancaman skak mat kawan. Gajah sikat kuda, kuda sikat menteri. Dan kalau di sini tadi kawan, setelah benteng ambil kuda D7, kalian ambil balik dengan benteng ataupun dengan gajah, terserah dengan apa. Nanti maka selanjutnya putih akan melanjutkan dengan kuda pukul kuda F6 skak. Temponya kawan, sikat oleh gajah, skak mat satu langkah. Tapi sekali lagi melewatkan peluang itu bermain kuda pukul kuda F6 skak, diambil balik oleh kuda, tetap menjaga peta H7 dari ancaman skak mat. Dan di sini gajah pukul gajah C6 diambil balik oleh menteri, ada gajah E5 sikat kuda dan ancaman skak mat berikutnya, pion G6 antisipasi dari Dimitris Kolat dan pion H5 lanjut Alireza. Di sini kuda G4 ancam gajah dan Alireza melakukan pengorbanan kuda ambil pion H7. Salah ambil pion kawan. Kalau Stockfish menilai pengorbanan kuda ini harusnya ambil pion F7. Kalau dilanjutkan seperti ini benteng ambil kuda kawan, maka bisa berlanjut pion pukul pion. Dan dilanjutkan untuk ambil balik. Kalau benteng ini sampai menghindar, terbuka diagonal terang, bisa dimanfaatkan oleh menteri. Blokade dengan menteri ya disikat saja atau langsung blokade dengan benteng. Skak mat juga kawan di sini. Kalaupun pada posisi ini kawan setelah pion pukul pion tadi dilanjut diambil oleh pion H, ancaman skak mat satu langkah juga. Kalau di sini memilih kuda ini sikat gajah agar tidak ada yang kontrol petak-petak gelap ini kawan, pion akan ambil benteng skak, apakah diambil atau bergeser saja, diikuti benteng nanti melakukan skak, dan permainan dirasa masih cukup seimbang. Hitam dengan langkah-langkah presisi pun juga masih bisa mengimbanginya kawan. Mungkin gajah F6, kontrol petak gelap dan seterusnya. Mungkin pion F4 di sini akan dimainkan oleh putih untuk usir kuda. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Salah ambil pion, kuda ambil pion H7, tapi sayangnya Dimitris Kolat juga salah perhitungan kawan. Padahal kontrol waktunya masih banyak, 6 menit, sedangkan Alireza hanya tersisa 1 menit 49 detik. Dia memilih ambil gajah. Langkah terbaik adalah benteng ini kawan, digeser ke lajur D untuk menghindari ancaman kuda. Tetap putih dalam ancaman kawan, para perwira putih ini. Kuda gajah dalam ancaman. Jadi tak perlu terburu-buru untuk ambil perwira. Nantinya tetap akan untung satu perwira hitam nantinya. Tak perlu saya lanjutkan lagi variasi ini kawan. Nanti kalau kalian lanjutkan ya tetap hitam akan unggul perwira. Mungkin kuda F6 kalau kalian lanjutkan. Ataupun juga dengan langkah benteng pukul benteng. Maksud saya putih mendahului benteng pukul benteng. Sikat oleh gajah. Tetap kuda gajah dalam posisi terancam. Kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan langkah kuda ambil gajah langsung.
Ya hitung-hitungan mungkin kuda juga masih dalam ancaman kawan dan kuda sikat benteng diambil balik oleh gajah, masih unggul 1 perwira. Kemudian di sini ada benteng HE1. Pilihan terkuat lainnya adalah usir kuda dengan pion F4. Tapi mengusirnya dengan benteng HE1, kuda F3 ancam benteng, benteng naik ke E3, menteri F6 menjaga kuda dan bersama gajahnya mungkin kawan untuk mendapatkan diagonal ini. Dan di sini pion H pukul pion G6. Stockfish menyarankan ambil balik langsung kawan agar depan raja ini masih mempunyai pion, tapi memilih dengan langkah kuda ke D4 terlebih dahulu ancam menteri. Tentu pion pukul pion tempo skak diambil balik oleh benteng, baru menteri ini bergerak naik ke E4. Menteri ambil pion F2 lanjut Dimitris Kolat, pion G4 lanjut Alireza. Sampai langkah ke-30 ini kita lihat Alireza ini kontrol waktunya sudah mulai mepet kawan, tersisa beberapa detik saja, sedangkan Dimitris Kolat masih mempunyai 4 menit. Ada menteri F4 tantang Kolat karena merasa unggul perwira kawan, ditolak, menteri mundur ke D3. Ada pion A4 untuk dukungan kuda atau mencegah pergerakan menteri nanti ke depannya untuk mendapatkan diagonal ini. Ada benteng H1. Di sini menteri mundur ke F6. Ada benteng H3. Awas ada ancaman belakang kawan. Diantisipasi dengan gajah G7 untuk memberikan dukungan juga bagi menterinya. Di sini benteng E3, pion B5 lanjut Dimitri Kolat, dan di sini menteri H7 skak, raja masih bisa menghindar ke F8. Ada benteng HE1, awas ancaman skak mat, dan antisipasinya adalah kuda mundur ke E6 sekaligus untuk persiapan ancaman skak mat. Antisipasi menteri mundur ke C2, dan di sini pilihan terbaik kuda ini bergerak ke C7 untuk mengamankan peta E8. Tapi Dimitris Kolat memilih mengamankan kudanya dengan cara benteng E7. Dan sekarang kemenangan berbalik ada di tangan putih kawan. Tapi sayangnya Alireza di posisi ini yang kontrol waktunya juga mulai mepet. Mungkin jarinya juga mulai kram. Dia mungkin mau slip kawan. Dia sudah melihat bahwa menteri bergerak ke peta F5 merupakan langkah kemenangan. Tapi menterinya hanya sampai ke peta D3 saja kawan. Mau slip dan dieksekusi Dimitris Kolat, menteri B2 skakmat. Sangat disayangkan, padahal menteri ke peta F5 ini adalah langkah kemenangan. Yang memaksa pertukaran menteri kawan, diambil balik oleh pion, posisi kuda terancam, mungkin benteng di sini bergeser, atau raja ini kalau naik juga percuma. Pion akan ambil kuda di sini skak, raja mundur ke E8, dan pion ini akan cukup mengganggu posisi benteng, posisi raja ke depannya. Masih dalam posisi kemenangan, dengan jumlah pion yang sama, kualitas yang berbeda, tentu putih menang dengan sepasang benteng. Itulah kawan, mau slip dari Alireza Firoza pada game ketiganya. Dan di game keempat dia sempat membalas, sayangnya dalam permainan Armageddon dia kepleset, akhirnya turun ke bracket bawah, akan berhadapan dengan Nakamura nanti malam. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.